Tes tes. Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 17 Februari 2021, tepatnya di hari Rabu di minggu ketiga di bulan Februari. Ya, jadi sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya, semoga portofolio juga sehat-sehat. Oke, jadi banyak hal yang ingin saya sampaikan ya, sekaligus warning juga ya, peringatan-peringatan kecil untuk kita semua terkait market. So pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Oke, lalu pengumuman berikutnya ialah ya, bagi teman-teman ya, yang mau join turnamen kecil-kecilan ya, ini cuma buat just for fun tapi hadiahnya cukup menarik ya. Salah satunya hadiahnya bisa join VVIP ya, jadi gampang ya. Anda silakan register ya, charity turnamen kami ya, turnamen Mobile Legend. Jadi buat teman-teman yang belum punya tim ya, teman-teman misalnya solo player nggak punya tim, teman-teman bisa regis individu. Nanti dari panitia kami akan memilih ya, menggabungkan para individu-individu solo player ini untuk dijadikan satu tim ya. Jadi kalau teman-teman keterbatasan dengan aduh om saya nggak punya tim, daftar aja, nanti ada link khusus individu, silakan teman-teman regis di sana ya. Seluruh pendapatan regis itu disumbangkan 100%, jadi nggak usah khawatir ya. Kenapa sih om harus ada biaya regis? Ya karena biar kita ada manfaatnya ya, nggak sekedar turnamen, tapi turnamen yang kita lakukan walaupun ini sebuah permainan ya, meskipun ini it's just a game, tapi game yang kita mainkan ini bisa membantu orang lain di luaran. Itu bagus, dan itu memang tipe saya kalau melakukan kegiatan ya harus ada ya minimal iming-iming charity lah ya. Biar apa? Ya biar kita dapat berkahnya juga ya, kita dapat membantu sesama, kan seperti itu lebih bagus. Oke, linknya ada di grup Telegram kami ya, nanti teman-teman silakan join ataupun regis di Telegram kami ya. Link join Telegram ada di deskripsi video ini. Oke, buat yang mau join VVIP pun juga sama, yang penasaran, link joinnya ada di sini ya, di video ini. Lalu teman-teman bisa chat ke staff kami, staff Silent ya, Richie Ren ya, nama staffnya Richie. Oke, lalu berikutnya ialah saya mau menginformasikan bahwa, bentar ya. Oke, salah satu saham kita ya, salah satu saham kita yang menjadi swing ya. Jadi WIM itu kita jadi swing di tanggal 9, which is itu belum pas bertepatan 1 minggu ya. Dan kalau Anda lihat kita rata-rata belinya di sekitar 630, 640, 650 ya. Taruhlah di 650 per sekarang, itu hampir berapa ya? 50. Hampir tadi sempat bahkan 50% lebih ya, hampir 50% lebih ya. Jadi variatif ya. Saya itu belinya di sekitar 635-an, namun saya sudah taking profit di sekitar 880-an ya. Nah, lalu teman-teman di VVIP ternyata banyak yang masih hold, mereka pasang trailing stop dan masih kawal ya. Jadi salah satu yang Anda lihat di thumbnail video, di gambar judul video kali ini, itu merupakan salah satu capturean portofolio member saya ya. Banyak ada yang hot dari pertama kali. Jadi WIM itu pertama kali di sini di 560-an, trading kita pertama WIM dalam sebulan terakhir. Lalu re-entry-nya di sini. Jadi masih ada juga yang hot di sini, sudah hampir 80%, 70% ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya kenapa si WIM ini kok bisa naik? Ya, jadi kalau di morning briefing VVIP ya, jadi morning briefing ada dua. Nah, khusus member VVIP itu ada namanya MB VVIP ya, jadi khusus ditonton sama member VVIP aja. Nah, kelebihannya apa om? Ya, kelebihannya ialah di sana saya akan bahas isu-isu terkini yang bisa kita manfaatkan untuk trading. Salah satunya ialah WIM. Kenapa? WIM ini merupakan salah satu emiten yang laporan tahunannya pasti akan meledak ya, dibandingkan tahun 2019 begitu kan. Tahun 2020 ini pasti akan superior karena dari terakhir pun kuartal 3 ya, WIM ini pun gila-gilaan ketika LK-nya keluar. Ya, jadi kalau Anda lihat WIM ini LK-nya keluar di sini, langsung ARA besoknya 22% lagi. Nah, maka dari itu saya instruksikan, oke, WIM ini saham bagus, siap tunggu, Anda mau hold sampai LK keluar, bebas. Dan boom, ya, sebelum LK keluar pun sudah naik gila-gilaan.
ya. Jadi WIM salah satunya. Ada satu saham lagi ya yang bisa dimanfaatkan untuk trading ya. Sahamnya pun sudah kami transaksikan, sudah posisi profit, bahkan saya pun sudah taking profit sebagian. Ya, apa nama sahamnya? Ya, Anda bisa join di VVIP aja. Oke, ya WIM ini luar biasa. Jadi ya WIM, DMMX saya juga no comment. Ini bulannya udah tembus, ini udah nggak tahu nih mau sampai galaksi mana lagi. Ya, pada intinya saya sangat bersyukur Moonmologi tidak pernah fail, tidak pernah gagal, selalu bisa memberikan banyak profit untuk semua orang. Jadi buat Anda yang tonton video di tanggal 28 Januari kemarin, Anda sudah gila banget pasti profitnya. Meskipun Anda kepukul di market 7 hari kemarin, tapi Anda masuk ke DMMX, semua loss Anda pasti berakhir jadi profit. Ya begitu pula bila Anda join ataupun beli saham WIM. Ya, ini baru DMMX dan WIM. Kita masih banyak saham-saham lain. Ya, di luar kedua saham ini. Ada Mari, ya ada left trade, fast trade. Itu banyak sekali. Oke, lalu berikutnya adalah kita akan bahas terkait market. Ya, oke sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini ada WhatsApp dari bandar nih. Hesek. Ya, bentar. Oke, kita akan bahas market. Jadi, market gimana nih Om? Ya, kok keren banget sih? Wah, mungkin teman-teman berpikir kan kok market keren banget ya? Dibilang keren ya, kita sebagai trader ya harus memanfaatkan. Ya, di kala marketnya masih di push naik, ya kita manfaatin untuk cari profit sebanyak mungkin. Nanti ketika marketnya bearish, ya kita jadi kesulitan untuk make profit besar, ya maka dari itu kan kita sudah profit ketika marketnya bullish. Ya, jadi manfaatin nih dari range kenaikan ini kita manfaatin. Jangan nanti ketika amit-amit kejadian seperti ini merah terus-terusan kita nggak maksimal profitnya. Jadi nanti ada istilah, aduh, kok gue sebulan trading nggak pernah cuan ya? Nah itu salah udah. Itu pasti anda ada yang salah dengan gaya trading Anda. Karena apa? Karena di setiap bulan nggak selalu turun, pasti ada riak naik turunnya. Ya ini kayak ini nih, dari awal bulan sampai pertengahan, ini kan mulai masuk pertengahan sampai akhir ya. Ya, marketnya oke. Nah, nanti nggak tahu, bisa saja minggu depan atau minggu ini, atau sampai nanti akhir bulan akan perlahan turun. Nah, nanti Anda jangan bilang Anda loss, ya karena Anda kan harusnya bisa manfaatin cuan banyak di sini. Kayak gitu. Ya, kalau saya sih pribadi cuannya udah banyak banget. Jadi ya, amit-amit kalau kejadian kayak akhir Januari kemarin saya juga nggak masalah. Ya, seperti itu. Nah, lalu ini skenario-nya gimana Om? Nah, sekarang IHSG ini candle-nya bener-bener nggak kuat. Meskipun memang di push naik terus, ya. Ini kan di push naik nih, open gap up, open gap up. Tapi pertanyaannya mau gap up sampai berapa lama? Ya, ini gap up tanpa berita sebenarnya. Ya, cuman berita-berita komoditis naik, ya ataupun stimulus-stimulus dari global, ya. Dan ya syukurnya sih sentimen positif dalam lokal sih juga oke. Ya dari jumlah COVID yang mulai menurun, jadi isu-isu PSBB, isu-isu wave 2, wave 3 udah mulai hilang, ya. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan? Ya karena saya pribadi jujur itu bukan nggak terlalu optimis market bisa breakout langsung break 600 6.500 dalam waktu dekat. Jujur saya kurang optimis. Tapi kalau terjadi gimana? Ya nggak apa-apa sih. Ya bagus dong saham-saham yang kita trading profitnya makin kencang, tapi saya nggak optimis, jadi saya lebih ke jaga-jaga ya. Kenapa? Nah karena ini pertama ya, candle di hari Selasa ini udah nyentuh area resistan ya di dua garis merah. Nah yang ditakutkan ialah terjadi rejecting. Oke, sejauh ini market masih bisa buat higher high ya, dia buat higher high, dia buat higher low. Tandanya apa? Tandanya masih bagus sebenarnya. Ya, artinya market masih kuat naik dan sulit untuk turun. Nah, tapi kalau sudah ada satu muncul candle-nya dia buat higher low atau lebih parah lagi dia langsung buat lower low. Nah, ini sudah indikasi bahwa market sangat potensi ke bawah. Ya, target penurunannya ke berapa? Kalau memang turun, market akan berpotensi turun ke sini. Berapa tuh? Ya 2% lah. Ya 2 sampai 5%. Ya, ke range 6150 6180. Oke.
Nah, ketika memang market terjadi rejecting dan koreksi, maka skenario satu ini akan kembali muncul. Ya, karena memang saya selalu bilang saya masih yakin skenario satu itu muncul. Ya meskipun di beberapa morning briefing kemarin saya bilang skenario 3. Karena apa? Karena dia sudah kuat di atas area resisten yang ini. Ya, yang sudah menjadi support di dua garis merah ini. Ya, ini sudah kuat market kita. Ya, sudah cukup kuat. So, memang skenario 3 adalah skenario yang sedang terjadi. Nah, pertanyaannya ialah kalau terjadi benar-benar rejecting, yang ditakutkan justru malah bablas sampai skenario 1. Skenario 1 itu apa? Ya, skenario 1 itu market bentuk pola W. Ya, jadi nanti seperti ini kurang lebih. Nah, ya, tinggal cari ini titik correctionnya di berapa. Ya, bisa saja dia cuma titik koreksi sampai di area sini. Ya, ada pola W yang pendek, baru lanjut naik lagi. Ya, lalu ada yang bisa koreksi cukup fatal, itu nyampe ke daerah 6.000-an. Tapi masih aman. Ya, dan kalau memang ya kita asumsi aja ya, saya sih nggak ngeramal besok turun juga, tapi kalau memang turun, ya ya mungkin penurunannya di sini nih. Ya, pertama pas ini di sekitar area 6174, ini 76,4% Fibonacci-nya. Ya lalu di sini ya di 61,8 di sekitar 6090 6100. Ya, mungkin dia akan ke sini baru nanti lanjut naik lagi. Mungkin kalau turun kurang lebih skemanya seperti itu. Tapi yang jelas kalau dia nggak kuat breakout, dia akan correction. Minimal sideways di range ini. Jadi kedepannya mungkin lebih banyak aksi taking profit. Ya saya sudah melihat banyak beberapa saham yang sudah tidak kuat naik dan itu harus menjadi konsentrasi kita. Ya, bukan saya tidak pernah bilang kita harus cut loss jual 100%, tidak. Trading ya trading, selalu ada saham menarik yang bisa kita trading, tetapi lebih jaga-jaga, lebih atur money management, lebih fokus terhadap 1 sampai 2 saham. Ya sehingga ketika marketnya hancur, ya yang cuman pegang 1 sampai 2 saham kan bisa kendaliin sahamnya. Tapi kalau teman-teman yang sudah pegang 10 sampai 20 saham, ketika market semua serempak hancur, mati semua saham teman-teman merah. Dan teman-teman bingung, harus average down yang mana dulu ya? Harus cut loss yang mana dulu ya? Harus TP yang mana dulu ya? Teman-teman akan bingung. Ya, kejadian di sini harusnya teman-teman sudah sadar betapa pentingnya atur money management, atur portfolio management. Oke? Okay? Ya, jadi itu kurang lebih terkait market. Saya no comment, tapi kita harus lebih waspada. Ya, biasanya kalau dari bulan-bulan kemarin pun tiap menjelang akhir bulan market biasanya cenderung koreksi. Jadi harusnya kita sudah lebih pengalaman dan jangan sampai kita ya jatuh di lubang yang sama. Oke, berikutnya kita akan bahas requestan. Oke, banyak ya. Banyak. Oke, saya nggak akan bahas satu-satu ya. Saya akan bahas yang mungkin menarik juga. Ya, lucu nih ya. Inko Mister emotnya emot silent. Ya, dari Michelle Juna. Wah, ini kreatif. Eh bahas Bank BUMN dong. Ya, Bank BUMN, BRI, BNI, BMRI, BBNI. Ya, apalagi tuh? Yang Big Four itu aja sih. Ya, itu cocoknya untuk invest. Bank itu jangan trading, invest aja. Ya, kalau mau yang daerahnya ya BJBR, BJTM. Bagus untuk invest. Ya, invest 3 sampai 5 tahun baru ada hasil lah. Ya. Oke, hoki tadi banyak yang nanya. Nah, untuk hoki, ya, untuk hoki saya nggak tahu ini stock splitnya kapan. Ya, saya belum cek sih. Teman-teman kalau tahu bisa komen di kolom komentar kapan dia stock split. Tapi biasanya ya saya kasih tips biasa ketika emitennya mau mendekati stock split atau sesudah stock split H-1 ataupun H+1 biasanya dia rally. Ya, 7 dari 10 saham begitu. Tapi tiganya turun. Ya, jadi nggak semua. So, Anda tinggal lihat teknikal aja. Kalau teknikal bagus, Anda bisa keep sampai dia stock split, itu oke.
Ya, lalu kalau ditanya tadi ada yang nanya fundamental hoki gimana? So far fundanya ya not bad sih. Ya, standar saja. Dan ya memang bisnis modelnya bisnis yang nggak akan nggak akan apa ya? Nggak akan tumbang lah. Ini sektor-sektor defensif. Ya, jadi ini bisnis yang kalau kata ownernya, pemiliknya, saya lupa namanya bapak siapa. Ya, kalau jokesnya, ini bisnis nggak akan tutup sampai 5 menit sebelum kiamat, katanya begitu ya. Saya lupa ambil kutipan kalimatnya dari mana, tapi jokesnya atau bercandanya kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini bisnis yang nggak ada matinya. Ya masyarakat ini makan beras gitu. Ya kecuali tiba-tiba berubah jadi budaya western makan roti. Mungkin itu beda cerita. Ya tapi kan kita makan beras. Oh, sorry, makan nasi. Ya, kalau makan beras kacau juga. Makan nasi. Ya, jadi ini prospek defensif. Ya, nah lalu perihal valuasi saya no comment karena menurut saya sudah cukup tinggi untuk saat ini. Ya, menurut saya sudah cukup tinggi. Jadi kita trading saja. Ya, saham transportasi laut SMDR Soci IPCC. Nah, IPCC bukan transportasi laut. Dia pelabuhan, ya. Dia ada terminal juga. Ya, memang jasanya lebih kepada bongkar muat, alat berat dan kendaraan. Ya, itu memang main bisnisnya, ya pendapatan utamanya di sana. Nah, kalau transportasi laut itu SMDR Soci Bul Temas, ya. Oke, BJT BBNI layak. USBP saya sudah bilang konstruksi dari kemarin nggak breakout, hati-hati ya, beli tunggu bener-bener breakout. Ya. Dari kemarin nggak breakout, false break terus, jadi saya nggak mau trading konstruksi. Ya, PHP. GGRM saya nggak, kalau mau rokok yang terbagus udah WIM. Ya, meskipun sekarang ketinggian, hati-hati. Ya, Agi ini bagus, prospek bagus. Ya, Agi ini sebenarnya saya dulu kalau member lama ya, saya dulu sudah pernah cerita Agi waktu di 500-an. Ya, ini saham yang bagus, saya dulu sudah selalu bilang. Cuman memang apa namanya tiba-tiba hype ya, dipom-pom juga oleh beberapa kalangan, tapi prospek Agi ini masih bagus ya. Cuman Anda lihat ini naiknya sudah rally, udahlah hati-hati dulu lah ya. Market juga masih rawan. Jadi beli tunggu koreksi, beli itu di support ya, jangan beli pucuk. Beli pucuk boleh tapi harus ada plan. Ya. Om Tins kenapa terbang sendiri? Karena ya timahnya naik. Ya, ingat Tins itu timah. Ya, tapi dia ada nikel. Saya nggak tahu komposisinya berapa, tapi yang jelas yang mendominasi itu timahnya. Ya. Oke, jadi timahnya Anda jangan salah, ya. Kenapa tim sering ikut Antam? Karena dia ada anak perusahaannya yang tambang nikel. Kayak gitu. Terus jangan juga bilang Antam ini ikut komoditas emas. Beda. Antam pure bahkan bisa dibilang hampir 90% itu nikel. Ya, jadi Anda harus tahu nih, kalau enggak ya Anda salah trading gawat. Ya, wah gold naik, Anda hak Antam, mati. Ya. Jadi jangan sampai salah. Simple tapi ini mematikan ya. Yang basic-basic gini kalau Anda sampai salah sih gawat. Oke, berikutnya sebentar saya pilih. Apa ya? Soci, emang saham-saham perkapalan lagi naik ya? Enggak sih, nggak gitu menarik ya untuk saat ini. Zing, Repo, skip. Telkom, saham invest, skip. Pakwon boleh lah. Oke, properti gimana? Properti masih bagus. Ya, saya nggak tahu sih, seingat saya ada mau pengumuman lagi ya kita ya. Ya, kita cek coba. Nah ini penting nih sebenarnya nih. Ya, property price index. Ya, ini harga properti di Indonesia. Ya, ini mencerminkan apakah growth atau tidak. Ya, buat teman-teman yang invest properti harus paham. Nah, besok, bukan besok, hari Kamis pengumuman suku bunga lagi. Ya, kemarin flat, tidak ada penurunan. Ya, ya kita nggak tahu kedepannya apakah akan diturunkan atau tidak, tapi saya rasa masih flat. Ya, kalau diturunin sektor properti pasti menarik. Ya, tapi kalau tidak ya biasa saja seperti itu. Oke. Lalu data berikutnya awal Maret inflasi juga perlu diperhatikan ya, masih di bawah 2%. Ini inflasi kita masih belum ngangkat, tandanya daya belinya juga masih rendah ya.
Apalagi yang dibahas? Pegas itu emiten investasi. Ya, untuk Pegas ini masih sideways sih. Ya, ini saya melihat masih sideways. Ya, ini masih di range yang aman. Ya, ini range sideways-nya cukup lebar di 1340 15 ya 1500-an. Ya, kalau teknikal kuatnya sih dia harus kuat di atas 1500-an sebenarnya. Ya, tapi kalau untuk invest mending Pegas kalian invest, ya. Perusahaan BUMN kok, ini bisnisnya bisnis monopoli kok. Anda nggak perlu khawatir, ini perusahaan yang ya sulit bangkrut lah. Ya, pasti disupport. Ya contoh keras yang 10 tahun rugi pun disupport terus. Gia yang rugi terus pun disupport sama pemerintah. Apalagi perusahaan-perusahaan kayak Pegas, kan begitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya kalau perusahaan-perusahaan BUMN ya setidaknya ya nggak usah khawatir lah. Ya pasti ada aja penolongnya kayak gitu. Dan ini memang valuasi cukup bagus di atas 2000. Ya ini untuk invest, saya Pegas lebih cocok invest. Oke, SMBR. Ini SMBR bagus ya. Nah gitu ya. Tanya saham-saham yang memang menarik. SMBR, oke, ini ada terlihat distribusi sama YU, tapi so far YJ, BKCS, Akum, good. Harga rata-rata Akum berapa di 1000, harga sekarang 1025, ini masih bagus, ya. Yang mau trading beli silakan, patokan di 1000, kalau dia koreksi tapi masih di atas 1000, Anda silakan hold. Ya, TP-nya di berapa Om? TP-nya iyalah, Anda bisa coba testing di resist di sekitar 1090. Ya, kalau Anda mau. Ini SMBR. Ya, tapi kalau dia gagal balik lagi ke bawah 1000, dia akan lanjut turun. Lalu kalau Anda agro sering dibahas, Anda sudah profit pasti. Ya, saya sudah bilang di atas 1000 ini oke banget. Anda mungkin sudah profit gratis, selamat. Lalu juga farmasi kalau Anda KF, INAF, IRA. Saya sudah bilang minggu ini minggu vaksinasi, bandarnya masih Akum juga. Selamat buat yang masih hold. Ya, Anda silakan pasang trailing stop. Untuk emiten-emiten farmasi. Ya, untuk emiten-emiten farmasi, Anda bisa hold pasang TS. Bagus gak Om? Sejauh ini bandar-bandar farmasi masih bagus. Ya, KF, MG, CSMI, INAF, ya. Oh, INAF kurang. Ya, yang menarik itu IRA dan KF, ya. MG, ODCS. Jadi ini menarik. Ya, ini Anda menarik untuk fast trade saja, ya. Untuk fast trade mungkin masih oke. Oke, lalu berikutnya kita lihat Tower, Bandar Akum Om. Tower memang dia tukar-tukar barang. Ya ini saham-saham repo, mungkinnya repo versi blue chip ya begini. Ya, ini nggak bisa diprediksi jujur. Ya, tapi secara monthly ini menarik karena dia buat flag. Nah ini tinggal tunggu breakout aja, tapi nggak tahu kapan. Ya jadi daripada Anda muter dari bulan kemarin, ya dari bahkan bulan Agustus harganya di situ-situ aja. Ya jadi nggak cocok. Nah kalau udah ketemu saham begini pindah aja saham lain. Ya cari yang lebih pasti-pasti kayak gitu. Ya jadi Anda harus fleksibel. Nah kalau merasa nih saham memang sideways, udah tinggalin dulu. Ya nggak apa-apa jual rugi 1%, nanti sekali tukar dapat 2% aja Anda sudah profit. Daripada nunggu yang nggak jelas, kan begitu. Ya kan Anda udah bisa lihat ini tower ini kan sideways dari kemarin. Ya kalau sideways beli itu tunggu breakout di berapa? Saya bakal beli tower kalau dia breakout di sini 1080. Sorry, di 1180 saya baru beli. Kalau nggak breakout situ saya nggak akan beli. Ya. Oke, potensi IHSG cup and handle. Cup and handle IHSG. Ya bisa sih cup and handle, cuman agak aneh polanya ya, nggak mirip. Oke, Inco sama kayak bank-bank gimana Kak? Inco itu kan nikel ya. Ini kok tahu dari mana ini Inco itu bank? Bukan, Inco itu nikel ya. Anda cek aja Inco. Inco nama perusahaannya apa sih? Harusnya dari nama perusahaan kan ketahuan ya. Kalau bank kan dia pasti depannya bank. Ya, masa Vale Indonesia. Ya kalau bank kan BBRI, depannya kan bank rakyat. Ya, bahkan Arto pun bank jago. Apalagi BJTM, bank pembangunan. Semua depannya bank. Ya, ini Inco nih bank dari mana ceritanya? Ya, Demas, oke.
Demas juga bagus. Ya, saya sudah bilang sektor properti masih boleh dilirik. Ya, cuman dia akan naik turun naik turun. Tapi secara swing masih oke. Demas breakout trend line, ya breakout trend line downtrendnya, good signal. Ya, boleh beli nggak masalah. Anda silakan batasin stop loss yang kalau mau ketat ya di 230. Tapi kalau mau longgar, Anda bisa stop loss santai di jauh di 212. Ini 212, ini support kuat banget nih. Kalau jebol sih bye-bye. Ya, ini stop loss santai. Kalau emang Anda bener-bener mau. Ya, tapi kalau mau lebih konservatif 230. Karena kalau nggak kuat 230 dia akan ya turun lagi ke sekitar 210, 220. Oke, properti masih bisa masuk ini ya, watchlist teman-teman ya. Oke, friend. Oke. Ini friend saya nggak tahu ada berita apa. Ya, jujur saya bukan player friend, jadi terserah Anda mau trading silakan. Saya sih nggak pernah nyaranin, ya. Meskipun saya fast trade pun saya cuma beli cuan 2-3% out. Ya. CPYU Akum, tapi distribusi keras sama SQ. Ya, ini friend ini nggak bandar setan lah ya. Susah kita prediksi. So, buat Anda yang mau, saya bantu teknikal aja. Jadi based on technical analysis ya 60 batasnya ya. As long as dia kuat di atas 60 nih masih akan rally naik lagi. Ya, ini 60 ini support kuat dan menarik kalau dia masih kuat di atas 60. Ya, targetnya berapa? Target jelasnya ya dia uji resist di ini udah pas 66, lagi uji resist, naik resist di 69 hingga 71. Ya, itu target terdekatnya kalau memang dia masih rally. Tapi ingat, ini bandar friend ini benar-benar unpredictable, jadi Anda hati-hati. Ya. Kayak gitu. Jadi, tapi saya skip. Anda mau trading di sana silakan. Kalau saya sih enggak lah. Masih banyak kok saham yang bisa berikan profit 13%, DMMX aja tadi 20%. Ya kan begitu. Oke, saya rasa sudah. Saya akan ya mungkin ada lagi kayak ya. BNLI, oh iya tadi BNLI banyak dibahas. Nah BNLI ini Anda bisa cek di IG kami sudah dibahas juga. Jadi CEO SWF yaitu ada kaitan apa ya di rootnya BNLI kalau tidak salah ya yang jadi CEO dari SWF ya Anda bisa baca lah beritanya banyak. Nah tapi yang harus Anda perhatikan kalau berita-berita gini nih temporary ya berita-berita ini sesaat Anda bisa lihat dari chartnya ini yang jarum pentul ini. Nah kayak gini. Ya, cuman kena kegoreng berita habis itu turun lagi. Karena apa? Karena sadar ya di root satu orang ini bisa ngubah apa sih? Ya. Kan logikanya begitu ya. Ini seorang ini meskipun dia hebat, backgroundnya hebat, emang dia bisa ngerubah harga saham atau bisa ngerubah perusahaannya sampai kayak gimana? Ya kan nggak bisa langsung tiba-tiba signifikan berubah. Ya lagi pula kan ini SWF. Ya, apakah nanti seluruh biaya pembangunannya disubsidi ataupun dikreditkan ataupun dipinjam oleh Bank Permata? Misalnya dana dari SWF untuk pembangunan. Kan nggak juga. Ya, jadi kalau ketemu berita-berita seperti ini, Anda realistis fast trade saja, pasang stop loss. Wajib pasang stop loss. Ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai Anda kemakan news dan Anda ya nyangkut di atas. Ya, hati-hati dengan isu-isu seperti ini. Oke? Mungkin itu dulu ya. Saya hari ini masih ada urusan. Saya nggak mau berkomentar banyak. Jadi thank you banget teman-teman semua. Saya harap request-requestannya sudah tertampung semua. Semoga teman-teman juga dapat banyak insight. Thank you banget. Saya tutup. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.